warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizatul Maula dengan NIM 2107040020 dari Prodi Kimia Fakultas Sains dan Teknologi. Sebelumnya, apa sih sains dan teknologi dalam Islam itu? Oke, mari kita bahas. Nah, sekarang kita akan membahas pengertian sains dan teknologi. Sains berasal dari kata scientia yang berarti pengetahuan, yang merupakan ilmu murni. Sains adalah ilmu yang dapat diuji atau dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan kenyataan seperti kimia, fisika, dan biologi. Teknologi berasal dari kata tekno dan logia berasal dari kata bahasa Yunani. Tekno yang disebut dengan arti seni kerajinan adalah benda-benda produk sains yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Teknologi mencangkup transformasi dari alam serta realitas, kenyataan penerapan yang diperoleh dari sebuah ilmu. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk dan hidayah kepada manusia serta membawa rahmat bagi seluruh alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan langit, bumi, dan di antara keduanya untuk memudahkan manusia menjalani kehidupan di samping untuk beribadat kepadanya. Quran Surat Ibrahim ayat 32. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru agar manusia memperhatikan, mengkaji, dan menyelidiki rahasia alam ciptaannya secara sistematik meteorologi. Quran Surat Al-Ghashiyah ayat 17-20. Sudah menjadi tugas dan tanggung jawab manusia mengkaji rahasia alam ciptaan Allah, selaras dengan tujuan Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dalam Al-Quran, ayat yang membicarakan tentang sains dan teknologi melebihi 750 ayat, sedangkan ayat-ayat yang berkaitan hukum tidak melebihi 150 ayat. Suatu kerugian bagi umat Islam kalau tidak memperhatikan tentang pentingnya penguasaan sains dan teknologi. Para ulama Islam terdahulu, mereka merupakan tokoh-tokoh terkenal dalam menguasai ilmu sains dan teknologi. Sains dalam konsep Islam mengenalkan manusia kepada pemahaman akan ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah dalam menyikap rahasia sinatullah dalam ciptaannya. Teknologi dalam Islam, penerapan sains yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, memakmurkan, mensejahterakan, dan mengangkat harkat serta martabat manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Landasan agama tentang sains dan teknologi ada di dalam Al-Quran. Quran Surat Ali Imran Surat 3 ayat 190-191. Quran Surat Mujadilah Surat 58 ayat 11. Quran Surat Al-Ghashiyah Surat 88 ayat 17 sampai ayat 20. Quran Surat Taha Surat 20 ayat 53 sampai ayat 54. Quran Surat Yunus Surat 10 ayat 5. Tokoh-tokoh ilmuwan Muslim. Ibnu Musa al-Khawarizmi adalah seorang astronom, penemu al-logaritma dan aljabar. Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, perintis kedokteran modern. Al-Muwardi adalah seorang pencetus teori politik Islam. Ibnu Haitham adalah penemu teori penglihatan atau optik. Ibnu Khaldun adalah seorang ilmu sosiologi politik. Jabir Ibnu Hayyan adalah seorang penemu ilmu kimia. Muhammad Al-Biruni adalah seorang penemu gaya gravitasi atau berat jenis. Ibnu Sina adalah seorang kedokteran modern. Al-Kindi adalah seorang yang merangkum beragam pengetahuan. Imam At-Tabari adalah seorang sejarah Indonesia modern. Ibnu Majid adalah seorang penemu kompas dan navigator. Ibnu
adalah seorang penemu peredaran darah. Al-Battani adalah seorang ahli astronomi. Al-Farghani adalah rujukan astronom Eropa. Abdul Salam adalah seorang fisika teori. B.J. Habibie adalah seorang magnet revolusi teknologi modern. Umat Islam masa kini ketinggalan jauh dalam hampir semua bidang keilmuan. Maka kita perlu mendidik serta melatih generasi muda agar menguasai berbagai ilmu pengetahuan, termasuk kepekaran dalam bidang sains dan teknologi. Sains adalah suatu bidang ilmu yang sangat penting untuk kejayaan manusia di dunia dan di akhirat. Saintis negara-negara maju telah berperan membuat berbagai kajian dan penyelidikan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Sekitarnya kita ingin masyarakat khususnya umat Islam menjadi maju, maka kita perlu untuk menambahkan lagi jumlah para saintis muslim. Kebutuhan manusia terhadap sains dan teknologi. Produk sains dan teknologi dibutuhkan. Secara individu, manusia butuh obat, vaksin, vitamin, kain, rumah transportasi, dan lain-lain. Secara institusi bernegara, negara meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kehidupan, seperti bagaimana cara pendistribusian produksi serta pelayanan yang lain ke seluruh wilayah negara untuk memenuhi semua kebutuhan rakyat. Hubungan internasional. Pengusahaan terhadap obat-obatan suatu negara juga sangat dibutuhkan agar negara tidak bergantungan pada institusi asing yang berakibatkan pada tekanan-tekanan asing yang harus diterima agar obat-obat yang dibutuhkan bisa didapatkan. Kecanggihan teknologi perang seperti pesawat tempur atau teknologi nuklir yang dimiliki suatu negara dapat membuat musuh getar dan memberikan daya tawar yang tinggi bagi negara. Semua itu hanya dapat diperoleh jika sains dan teknologi beserta produknya menjadi perhatian yang tidak kalah pentingnya dengan masalah-masalah yang lain, baik oleh individu, masyarakat, dan negara. Sains dan teknologi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik kebutuhan yang tidak mendesak atau kebutuhan yang mendesak. Termasuk diantaranya hanya sekedar untuk kepuasan manusia. Urgensi penguasaan sains dan teknologi bagi kemajuan umat Islam. Memperoleh kemudahan, mengenal dan mengagungkan Allah untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki, dunia dan akhirat, meningkatkan kualitas pengabdian kepada Allah, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah, memperoleh kesenangan dan kebahagiaan hidup, meningkatkan kemampuan memanfaatkan kekayaan alam, meningkatkan harkat dan martabat manusia, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan rasa percaya diri, meningkatkan produktivitas kerja, memiliki keunggulan hidup dunia akhirat. Untuk melihat hubungan antara Islam dan sains perlu dilakukan klarifikasi yang mendalam. Saat ini banyak orang yang salah paham dalam melihat Islam yang sebagaimana mestinya dipahami oleh orang selain itu, melangsung bahwa Islam hanya agama yang sama dengan agama Kristen, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Bahkan juga kepercayaan animisme, dinamisme lainnya. Tentu hal ini dilihat khususnya oleh orang Barat sebagai bangsa yang saat ini berkembang dalam hal sains dan teknologi, sebagai sejarah mereka pada zaman di mana mereka oleh dikuasai gereja, dengan asumsi belakang bahwa agama sangat bertentangan dengan sains dan teknologi. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.